Resiko untuk nasabah yang telah meminjam lebih dari 3 aplikasi, karena sebenarnya OJK itu telah mengatur bahwa setiap nasabah dilarang meminjam lebih dari 3 aplikasi. Di sini saya mau bahas buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya resiko ketika kita melakukan pinjaman lebih dari 3 aplikasi. Kita sudah tahu lah ya bahwa surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023 itu bahwasanya menetapkan atau menggariskan yaitu dilarang nasabah tersebut meminjam lebih dari 3 aplikasi, dan aplikasi pun tidak boleh mencairkan bahwasanya ketika ada nasabah yang sudah terlilit pinjaman lebih dari 3 aplikasi. Nah, terus apakah ada resiko ataupun ada sanksi dan yang lain sebagainya ketika kita itu seorang nasabah yang minjam lebih dari 3 aplikasi? Kayak saya mungkin contohnya yang minjolnya itu lebih banyak dari hal itu, dan di sini saya mau bahas akan hal itu ya teman-teman semuanya. Baik dari segi peraturan OJK-nya dan juga resiko yang kita terima dari pinjol-pinjol tersebut ketika kita melakukan pinjaman lebih dari 3 aplikasi teman-teman. Oke, di sini langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, resiko dari segi OJK terlebih dahulu atau segi peraturannya terlebih dahulu dari pemerintahan. Itu sebenarnya tidak ada. Ketika kita pinjam lebih dari 3 aplikasi bakal dipenjara atau masuk ke perdata ataupun masuk ke kasus hukum dan yang lain sebagainya, sebenarnya itu tidak ada. Tetapi memang OJK melarang. Larangan tersebut tidak ada hukuman untuk nasabah yang minjem 3 aplikasi, itu tidak diperbolehkan lebih dari 3 aplikasi. Maksimalnya 3, jangan sampai 4, jangan sampai 5 kayak gitu. Apakah hukumannya? Tidak ada. Tetapi sebagai peringatan OJK agar nasabah tersebut tidak terlilit banyak sekali pinjol, karena ketika kita itu terlilit banyak utang pinjol, maka akan semakin banyak bunga yang kita harus bayarkan teman-teman, dan itu mewanti-wanti ekonomi bisa ambruk. Akhirnya OJK itu melarang setiap nasabah itu minjem lebih dari 3 aplikasi. Namun pada kenyataannya aplikasi pun itu sebenarnya juga dilarang ya. Ini belum kasih tahu nih. Yaitu aplikasi itu tersebut tidak dilarang untuk meminjamkan kepada nasabah yang telah punya 3 pinjaman. Contoh, misalkan saya sendiri sudah minjem di aplikasi tersebut itu ada 4 aplikasi. Saya mau minjem ke aplikasi A yang kelima saya. Nah, aplikasi A ini nggak boleh mencairkan dana pinjaman tersebut kepada saya. Kenapa? Karena saya sudah lebih dari 3 aplikasi. Aplikasi A tersebut nggak boleh mencairkan pinjamannya kepada saya. Nah, itu aturan OJK. Tetapi pada kenyataan di lapangannya, banyak sekali aplikasi pinjol yang masih tetap mencairkan hutang atau pinjaman kepada para nasabah yang hutangnya itu lebih kayak 3 aplikasi atau 4 aplikasi. Kayak contoh kasusnya tadi saya minjem ke aplikasi A, ternyata aplikasi A ini bandel tetap mencairkan pinjamannya ke saya. Kenapa kok bisa tetap dicairkan? Karena satu, pinjol itu pengen duit. Yang kedua, pinjol itu pengen bunga dari kita, pengen dapetin pemasukan juga uangnya dari kita, atau pinjol itu gampangnya pengen meres semua uang nasabahnya kayak gitu. Nah, sebenarnya itu dilarang. Nah, terus kemudian apa resikonya? Ya tadi, pertama sebenarnya dilarang, tetapi tidak ada hukuman dari pemerintah. Hanya saja agar mewanti-wanti agar ekonomi tidak ambruk, teman-teman. Lalu kemudian yang kedua adalah masalah tagihan, itu akan sering banget terjadi. Ya jujur apa adanya aja, kalau saya sendiri itu setiap harinya ya chatan itu banyak banget yang masuk ke DM dan yang lain sebagainya, itu pasti banyak. Karena apa ya? Karena kita bakal ditagih oleh banyak DC pinjol seperti itu. Apalagi kita melakukan telat bayar atau kita itu melakukan galbay pinjol seperti itu, teman-teman. Nah, terus kemudian yang ketiga, adakah ancaman terhadap kita sebagai ancaman data pribadi kita itu jelek? Jawabannya ya. Resiko yang ketiga adalah nama kita itu jelek ketika kita sampai melakukan galbay di aplikasi pinjol tersebut seperti itu. Dan yang keempat, kemungkinan besar kita tidak akan mampu bayar lagi ketika kita sudah punya pinjaman lebih dari 3 aplikasi tersebut ya. Karena saya yakin banget kalau sudah 3 aplikasi ini bunganya sangat mencekik, bunganya sangat tinggi, dan saya yakin banget kita nggak bakalan kuat bayarnya seperti itu. Nah, terus solusinya gimana Bang? Ya sudah, kita waktunya melakukan galbay tersebut, lalu kemudian ya nama kita mungkin akan jelek di BI checking atau strict OJK atau blacklist atau pusdafil, terserah kalian mau bilangnya apa, tapi yang jelas nama kita di blacklist atau masuk ke daftar hitam seperti itu ya. Kalau resiko yang lebih berat dan yang lain sebagainya sebenarnya tidak ada. Kalau misalkan ada ancaman dari DC bakal masuk penjara karena kamu banyak minjem aplikasi dan yang lain sebagainya karena kasus penggelapan uang dan yang lain sebagainya, itu hanyalah hoax, hanyalah DC itu hanya pengen nakut-nakutin kalian aja biar kalian itu membayar hutangnya. Padahal itu semuanya adalah
nakut-nakutin Disi aja, cara Disi untuk nagih ke nasabahnya, seperti itu ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja nggak apa-apa. Kalau kalian pengen tanya-tanya ataupun sharing bareng sama saya, boleh banget. Kalian bisa langsung DM aja ke Instagram saya. Link Instagramnya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.